Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan semangat untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dan sebelum semuanya itu kita lakukan, mari kita akan terlebih dahulu untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi namamu Bapa yang kudus di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami. Di sepanjang malam Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, menolong kami, menyertai. Bahkan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar tanpa sesuatu yang kurang apapun. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa di dalam kehidupan kami pagi hari ini boleh memulai segala kegiatan aktivitas kami. Tetapi sebelumnya kami mengingat akan persekutuan yang indah bersama Engkau. Kami akan mendengarkan suaramu, kami akan mendengarkan apa yang menjadi landasan kami boleh berjalan dan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu kiranya senantiasa kami boleh sama-sama untuk dengar-dengaran dengan Tuhan dan boleh merespon setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu dan kesempatan ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Begini bunyi firman Tuhan, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita belajar dari cerita murid-murid Yesus, yang disorot juga di sini adalah bagaimana Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika dia datang untuk berjalan di atas air. Namun kita belajar dengan satu tema yang diangkat pada saat ini adalah tenggelam tetapi terapung. Ini adalah sesuatu hal yang saya pikir boleh menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bahkan kenapa bisa tenggelam dan kenapa tiba-tiba terapung? Apakah ketika sudah tenggelam apa bisa terapung lagi? Apa mungkin bisa gitu? Tetapi pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengilustrasikan sebagai seorang anak kecil yang baru saja untuk belajar berenang. Tentu tenggelam itu kan identik dengan air. Tapi kalau kita melihat seorang anak kecil yang baru saja belajar untuk berenang, setiap kali dia masuk ke dalam air, ya tentu dia akan selalu panik, ya karena merasa tubuhnya itu akan tenggelam. Kenapa bisa demikian? Nah makanya ada pelatih yang mengarahkannya dan berkata, air itu bukan musuhmu, tetapi kalau kamu tetap akan tenang, tubuhmu itu justru akan terapung gitu.
Tetapi semakin anak itu melawan air, ternyata semakin tenggelam. Jadinya dia tidak bisa untuk mengatakan kepada dirinya bagaimana bisa terapung. Sementara ketika saya masuk ke dalam air, bawaannya selalu saja membuat saya menjadi seperti tenggelam. Tetapi ketika ia belajar percaya, dia mengundurkan tubuhnya dan ternyata ia bisa terapung. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari ilustrasi anak kecil ini kita bisa belajar bahwa hal yang membuat tubuhnya menjadi tenggelam itu karena dia panik gitu. Jadi dalam kehidupan kita juga sering seperti itu. Kenapa? Banyak badai, tekanan, bahkan pergumulan yang membuat kita merasa seperti tenggelam. Dan akhirnya kita sudah tidak ada lagi gairah untuk melayani, sudah tidak ada lagi semangat untuk mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita telah dibatasi atau dihalangi oleh masalah, tekanan yang kita rasa bahwa itu tidak bisa digantikan atau tidak bisa atau sesuatu hal yang mungkin kita nggak bisa terlepas daripada tekanan itu. Dan ternyata di dalam kehidupan kita ada banyak hal tekanan itu terjadi. Bisa itu masalah keluarga, dalam kesehatan kita pun, di dalam pekerjaan, sekolah kita, bahkan bisa jadi juga di dalam lingkup pelayanan. Tetapi saat kita panik, ya, takut, dan juga hanya mengandalkan diri kita sendiri, dan ternyata semakin yang terjadi di situ adalah semakin terbenam di dalam kekhawatiran. Nah, ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan, iman kita itu akan membuat kita menjadi tetap terapung meskipun gelombang itu yang sangat besar ya menghadang kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam kehidupan pelayanan kita, kebenaran yang boleh kita renungkan adalah bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dipilih, dan sebagai orang-orang yang telah dianugerahkan keselamatan, tentunya kita pasti akan mengerti bahwa hidup kita ini adalah hanya untuk pelayanan, melayani Tuhan. Yang terpenting itu adalah Tuhan, ya. Dan tentunya ketika kita mau mengerti bahwa Tuhan itu penting dalam kehidupan kita, otomatis segala struktur kehidupan kita juga kita akan mengatur sedemikian rupa sesuai dengan standar yang Allah inginkan, sesuai dengan Alkitab yang tertulis. Matius 14:22 sampai 33, di mana Petrus mengalami hal demikian. Selama ia fokus pada Yesus, ia bisa berjalan di atas air. Tetapi begitu ia melihat angin dan ombak, apa yang dirasakan? Ia mulai tenggelam. Ya. Nah, di sini kita melihat Petrus bersyukur bahwa di dekat situ adalah ada Yesus yang segera mengulurkan tangannya dan menolong dia. Dan kemudian di dalam kisah ini kita bisa mengerti bahwa iman tidak bisa menghapus badai. Segala tekanan, masalah tidak bisa dihapus ya melalui iman kita, tapi melalui iman kita ya membuat kita menjadi terapung, ya membuat kita menjadi berdiri di atas masalah itu, membuat kita menjadi yang berkuasa di atas masalah itu. Karena melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Istilahnya bahwa masalah itu tidak bisa mengganggu-gugat iman kita kepada Tuhan. Nah, inilah yang kita belajar dari kisah Petrus ini, yang juga bersama dengan Tuhan Yesus dan juga murid-murid yang lain. Kita belajar di ayat ini bahwa yang pertama dikatakan di ayat 29 dan 30. Di situ kita akan dikatakan oleh bunyi firman Tuhan, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kemudian ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa di ayat 29 dan 30 ini mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya fokus kepada Tuhan Yesus ketika di dalam pelayanan. Bukan dengan badai, bukan dengan masalah yang kita alami. Kita percaya bahwa di dalam dunia ini adalah dunia yang tawar dan gelap. Banyak masalah, banyak kekacauan, banyak segala hal yang terjadi yang dilihat mata, kita rasakan. Bahkan bagi mereka yang putus asa mengatakan bahwa kenapa hidup ini seperti penderitaan, seperti neraka, seperti halnya tidak ada kedamaian yang bisa kita rasakan setiap harinya. Akhir-akhir ini kita sering
mendengar bahkan di mana-mana terjadi kekacauan, demo yang menyuarakan aspirasi gitu. Tapi dengan kita melihat semuanya itu, apakah kita juga seperti orang yang merasa bahwa apakah Tuhan tidak peduli dengan negara kita? Terlebih kita melihat dalam ayat ini bahwa dikatakan di 29 bahwa kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita melihat di sini. Jadi apa yang kita butuhkan dalam pelayanan kita? Yang kita butuhkan dalam pelayanan kita adalah datang dan fokus kepada Tuhan. Ketika kita mau melayani tetapi mencampur baurkan dengan masalah pribadi kita, apakah pelayanan itu boleh kita katakan bahwa itu adalah suatu fokus yang mengarah kepada kemuliaan Tuhan? Tentu kita tidak akan mendapat jawaban ya, karena di dalam pelayanan kita sungguh yang kita butuhkan adalah fokus yang luar biasa kepada Tuhan. Seperti Petrus di ayat 30 dia mengatakan di situ bahwa ketika dirasakan tiupan angin, dan ternyata beberapa orang atau mungkin ada yang menganggap bahwa secara manusia masalah itu lebih besar daripada iman yang kita punya. Dan yang mengalahkan dunia itu adalah imanmu, ya, iman mengalahkan dunia gitu. Jadi yang bisa membuat masalah itu menjadi biasa-biasa aja adalah karena iman, karena sudut pandang kita, karena bagaimana kita cara melihat dan merespon setiap masalah. Jadi kalau kita memprioritaskan pelayanan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, tentu masalah itu tidak akan mengganggu gugat kita dalam pelayanan. Istilahnya bahwa kita memang benar-benar kepunyaan Tuhan dan dipercayakan pelayanan itu kepada kita untuk apa? Untuk melayani Dia. Oleh karena itu inilah yang membuat kita menjadi bersama-sama untuk melayani Tuhan dan terlibat di dalam pelayanan. Di ayat yang ke-31 dikatakan begini firman Tuhan, bahwa segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Di sini kita juga bisa belajar bahwa ternyata Yesus yang sedang ada di situ pada saat itu melihat perjuangan Petrus, dia melihat dan mengulurkan tangannya. Artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah juga membiarkan anak yang berusaha, ya, yang di tengah jalan, yang awal-awal semangat melayani, kemudian pertengahan mulai turun, kemudian akhirnya mulai tenggelam. Harusnya kita akan semakin hari semakin naik gitu, semakin hari semakin bertumbuh. Kita juga sering mengajar kepada anak-anak sekolah minggu, ada satu lagu bahwa baca kitab suci, doa tiap hari, ya, kalau mau tumbuh, ya, kalau mau tumbuh baca kitab suci, doa tiap hari. Itu adalah akarnya, bagaimana kita memupuk akar-akar itu supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Sehingga apa? Ini yang dikatakan di ayat ke-31 bahwa segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, di sini aja kita bisa melihat bahwa ternyata apa ciri-ciri orang yang kurang percaya? Apa ciri-ciri orang yang kurang percaya? Di sini dikatakan di ayat 30 tadi bahwa ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam. Dirasanya tiupan angin berarti ketika masalah itu menghadapnya, udah langsung udah langsung lari, udah hilang fokusnya, udah nggak bisa sama Tuhan Yesus lagi. Kemudian Tuhan Yesus yang sayang kepada anak yang dipilihnya, dia mengulurkan tangannya. Dia selalu menolong kita, dia selalu datang kepada kita. Tapi yang terpenting adalah kita buka hati nggak sama Tuhan. Bahwa kita sebagai orang-orang yang juga harus memiliki kesadaran penuh, ya, memiliki kesadaran penuh bahwa kita bukan sekuat itu, bahwa kita bukan manusia yang hebat, kita bukan manusia yang luar biasa, ya. Apapun jabatan kita, kekuatan kita di dunia ini, ya, kita punya usaha segede apapun, tapi kita tetap membuka hati untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya uluran tangannya dan pertolongannya itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada kesombongan di dalam pelayanan, tidak ada lagi untuk saling aku lebih daripada ini, tidak ada lagi untuk saling persaingan dalam pelayanan, tetapi bersama-sama untuk melayani. Dan setiap jemaat, pelayan Tuhan, dan siapapun yang dipercayakan, semua kita adalah anak Tuhan yang telah dipanggil. Dan itulah tugas kita bersama-sama untuk tetap membuka hati di dalam melayani Tuhan, sehingga uluran tangan Tuhan kita yang memampukan kita untuk bangkit lagi, untuk tetap bertahan, memiliki semangat dalam melayani Tuhan. Kemudian 33 kita bisa belajar di situ dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Dan sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa membuktikan kepada kita bahwa kebersamaan itu membawa penyembahan kepada Tuhan. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa penyembahan itu, ya, kebersamaan itu membawa penyembahan yang benar kepada Tuhan. Dan bisa melihat sini setelah badai reda dan Petrus diselamatkan di situ, ya, semua murid yang di perahu itu sujud menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kalau kita bisa melihat. Jadi
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebersamaan itu adalah hal yang terus kita perjuangkan sebagai umat yang dipilih. Kita adalah satu roh, satu baptisan, dan satu Allah. Tentu kita tidak beda roh, tentu kita tidak beda Tuhan, tapi kita satu dari semuanya. Satu roh, satu baptisan, satu Allah, satu tubuh, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam satu kumpulan itu, apa yang perlu kita lakukan yaitu kebersamaan. Kita percaya bahwa setiap dimanapun, komunitas atau perkumpulan, terlebih dalam satu gereja, kita punya perbedaan yang luar biasa. Ada banyak pendapat yang luar biasa, ada banyak orang pintar, ada juga orang yang sedang, ada orang yang juga sedang ke bawah, ada orang yang menengah ke atas, dan banyak hal golongan yang ada dalam satu komunitas. Tapi apa? Satu hal yang kita perlu bawa, kebersamaan. Kebersamaan di dalam penyembahan, kebersamaan untuk memuliakan Tuhan dalam kerajaan surga. Karena kalau kita melihat bahwa siapa sih kita ini, ya kan? Siapa kita ini, bahwa mungkin hanya kecil saja di mata Tuhan gitu. Kalau kita disentil, udah langsung tidak bisa apa-apa. Tetapi yang perlu kita lihat di sini adalah dengan terlibat bersama-sama dalam pelayanan, kita bisa menyaksikan karya Tuhan yang lebih besar dan bersama-sama memberi hormat hanya kepadanya. Dengan demikian, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, inilah yang kita lihat bahwa tenggelam tetapi terapung. Meskipun kita seperti kelihatan tenggelam dengan masalah kita, tetapi oleh tangan Tuhan mengangkat kita kembali, kepercayaan dan iman kita percaya kepada Tuhan, dan itulah yang membuat kita tetap terapung. Dan demikian Bapak Ibu Saudara, semoga melalui firman Tuhan ini kita boleh belajar bersama-sama dan mengambil poin-poin penting yang boleh menjadi perenungan bagi kita untuk semakin kita bertumbuh bersama-sama di dalam melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Bapa, pada saat pagi hari ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kiranya senantiasa kami boleh terus bersama-sama untuk menjadi anak-anak-Mu yang boleh terus setia melayani bersama-sama, memberikan waktu yang terbaik hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada. Kiranya di hari ini mereka akan tetap di dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan segala keluar masuk mereka Engkau yang selalu melindungi. Cukupkan dengan segala kebutuhan, dan juga Engkau yang boleh terus menyediakan apa yang mereka perlukan, yang mendesak maupun jangka panjang. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami berdoa. Haleluya. Amin.